Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, rahimakumullah. Marilah selalu kita mensyukuri segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tidak bisa kita menghitungnya. Berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bella, pada kesempatan ini kita sudah berada pada akhir tahun 2020. Sebentar lagi 2021 akan berjumpa dengan kita. Berarti bertambahnya tahun, bertambah umur kita. Tapi hakikatnya adalah berkurang, bukannya bertambah. Karena umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak satupun kita yang tahu berapa umur kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sebaik-baik manusia yaitu orang yang diberi panjang umur dan digunakan untuk berbuat kebaikan. Dan seburuk-buruk manusia diberi panjang umur digunakan untuk kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita renungkan firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri merenungkan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah dan Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, jelaslah di sini bagi kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, untuk takut, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita selalu merenung apa saja yang sudah kita perbuat selama ini. Umur yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin sudah 40 tahun, atau 50 tahun, atau 60 tahun. Bahkan sudah ada yang sampai 80 tahun. Udahlah kita renung apa saja yang sudah kita perbuat selama ini. Mari kita muhasabah. Kita menghitung-hitung kira-kira apa saja yang sudah kita kerjakan. Apakah banyak kebaikan atau banyak kejahatannya. Maka untuk itu marilah kita selalu renungkan dan kita pikirkan. Memang dalam kehidupan ini banyak sekali yang kita pikirkan. Maka jangan sampai kita tidak memikirkan, tidak kita renungkan, terutama sekali amal ibadah kita. Sudahkah kita beramal? Sudahkah amal ibadah kita itu baik, sempurna, dan berusaha untuk baik ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kemudian kita renungkan juga tentang kesalahan-kesalahan kita, dosa kita. Kita renungkan, mungkin kita banyak salah selama ini, banyak dosa, banyak berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban. Maka mari kita perbaiki diri kita. Kita tobat, kita minta ampun, kita tinggalkan semua kesalahan-kesalahan itu. Dan kita banyak istighfar. Dan mudah-mudahan Allah mengampunkan segala kekurangan-kekurangan kita selama ini. Kesalahan-kesalahan kita selama ini. Sehingga di akhir hayat kita, di penghujung umur kita adalah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Kita tinggalkan dosa itu di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah. Maka di ayat tadi dikatakan, hendaklah kita merenungkan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Hari esok. Hari esok itu yaitu nanti. Setelah meninggalkan dunia ini, masih panjang perjalanan hidup ini. Hari esok bukan hari tua. Kalau hari tua, sekarang kita sudah tua. Mata sudah mulai kabur. Kulit sudah mulai kendor. Makan kadang-kadang udah dengan bubur, udah sering saja di tempat tidur. Rambut sudah beruban, jadi sudah tua.
Jadi hari esok itu ya nanti. Dua alam lagi yang akan kita hadapi, alam barzah atau alam kubur. Setelah kita meninggalkan dunia ini, setelah malaikat datang ke rumah kita, malaikat Israel, cabut nyawa kita, maka disitulah berakhirlah kehidupan dunia ini. Terbaring, tempat tidur, selimut, kain panjang, tidak bisa apa-apa lagi. Mengedipkan mata saja sudah tidak bisa. Nah, setelah kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka berakhirlah kehidupan. Tinggal semuanya. Kekayaan yang banyak tinggal. Pangkat dan jabatan yang diperebutkan tinggal. Semuanya tinggal. Keluarga, sanak famili. Bahkan tatkala kita mandi tidak bisa mandi lagi, sudah dimandikan. Tidak bisa sholat lagi, sudah disolatkan. Pakaikan pakaian, kain kapan. Sholatkan dibawa ke pemakaman. Maka kata Nabi, tatkala ke pemakaman itu 3 yang berangkat. Amal kita, keluarga kita, dan harta kita. Yang 2 kembali pulang, yaitu harta dan keluarga. Hanya yang tinggal bersama kita adalah amal ibadah kita. Maka itulah hari esok, alam barzah, alam kubur, sendirian di sana. Tidak ada yang menemani, di bawah tanah, di atas tanah. Di kanan tanah, di kiri tanah, tengah malam, gelap gulita, hari hujan lebat. Keluarga kita tidur di rumah, di atas kasur yang empuk. Kita sendirian di situ. Itulah alam barzah, hari esok. Dan hari esok berikutnya yaitu setelah dunia ini kiamat. Setelah trompet sangkakala ditiup, sur ditiup. Yauma yunfaku fis suri. Maksudnya kama fis samawati wa fil ard illa masya Allah. Apabila trompet sangkakala ditiup, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dibangkitkanlah semua yang ada dalam kubur. Itulah padang mahsyar. Kiamat datang, semuanya dihancurkan. Gunung-gunung dihancurkan. Bumi, langit terbelah. Air laut membludak. Kita bagaikan kupu-kupu. Gunung-gunung bagaikan debu yang bertebangan. Kapas yang bertebangan. Maka disitulah pura-puranda, padang mahsyar. Ada yaumil ba'as, yaumil mizan, syiratal mustaqim, syafaat. Baru penghujungnya adalah surgakah atau nerakakah. Maka itulah hari esok yang khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ada yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tapi ada juga yang tidak kekal. Hanya sementara di neraka menghabiskan dosa-dosa yang dia perbuat. Karena dia beriman, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Itulah kehidupan yang panjang, kehidupan yang lama. Maka berbahagialah orang yang semasa hidupnya di dunia ini mempersiapkan bekalnya untuk hari esok itu. Maka inilah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan adalah setiap diri merenungkan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Maka oleh karena itu marilah di usia senja kita ini, ya, makin hari makin berkurang, makin mendekat pada kematian, kemudian kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita perbaiki diri kita. Kita jauh perbuatan dosa dan maksiat. Karena semua kita ini akan mati, akan berakhir, akan berada di akhirat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini di penghujung tahun 2020 ini. Mudah-mudahan manfaat terutama kepada diri kami sendiri yang masih banyak kekurangan, yang masih banyak salah dan dosa, amal belum seberapa. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.